Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi tentang perancangan tampilan. Sebelum masuk ke materi, perkenalan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Kemal. Yang kedua, Muhammad Farah Hidayat. Yang ketiga, Muhammad Ryan Nazari. Yang keempat, Sofyan Adi Sandi. Pembahasan kami terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama adalah jenis dokumentasi rancangan. Yang kedua, kategori program aplikasi dan pendekatan yang dilakukan. Yang ketiga, prinsip dan petunjuk perancangan. Kita masuk ke materi yang pertama. Jenis dokumentasi perancangan. Jenis dokumentasi perancangan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, membuat sketsa pada kertas. Kenapa kita memerlukan sketsa pada kertas? Supaya kita memiliki gambaran ke depan apa yang sudah kita di pikiran kita sebelumnya. Yang kedua, menggunakan peranti prototipe GUI. Yang ketiga, menuliskan tekstual dan menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela yang lain. Yang keempat, menggunakan peranti bantu yang disebut CASA atau Computer Aided Software Engineering. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah kategori program aplikasi dan pendekatan yang dilakukan. Program aplikasi untuk keperluan khusus dengan penggunaan yang khusus pula bisa disebut dengan special purpose software. Pada kelompok pertama, yakni pada program aplikasi untuk keperluan khusus, misalnya programan aplikasi untuk inventory gudang, pengolahan data akademis mahasiswa, pelayanan reservasi hotel, dan program-program aplikasi serupa. Sekelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan, baik dalam hal harian pengguna maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Pendekatan secara user center design adalah perancangan antarmuka yang melibatkan penggunaan. Program aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna atau general purpose software yang juga sering dikenal dengan sebutan public software. Materi yang kedua, prinsip dan petunjukan perancangan. Antarmuka penggunaan secara ilmiah terbagi menjadi 4 komponen. Komponen yang pertama adalah model pengguna. Model pengguna merupakan model konseptual yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang ia inginkan dan memerlukan peranti untuk memanipulasi model itu. Yang kedua, bahasa perintah. Piranti pemanipulasian model ini sering disebut dengan bahasa perintah atau yang disebut dengan command language, yang sekaligus merupakan komponen kedua dari antarmuka pengguna. Idealnya program komputer kita mempunyai bahasa perintah yang alami sehingga pengguna dengan cepat dapat dioperasionalkan. Yang ketiga itu umpan balik. Komponen ketiga adalah umpan balik. Umpan balik di sini diartikan sebagai kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Umpan balik dapat berbentuk pesan-pesan, penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, dan penampilan karakter yang diketik lewat papan ketik. Beberapa bentuk umpan balik terutama ditujukan kepada pengguna yang belum berpengalaman dalam menjalankan program aplikasi itu. Umpan balik dapat digunakan untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut. 4. Tampilan informasi. Yang keempat ini komponen keempat adalah tampilan informasi. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan pada bagian ini. Perancang harus menampilkan pesan tersebut
tersebut secara efektif mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemal Taufik Anggali, salah satu anggota dari kelompok 4, ingin menerangkan tentang perancangan dialog. Perancangan dialog dibagi 5. Nanti kita sebutkan satu-satu dan langsung dijelaskan. Yang pertama itu pemilihan ragam dialog. Pemilihan ragam dialog itu dipengaruhi oleh karakteristik pengguna. Pengguna di sini itu ada 3. 1. Pengguna pemula, menengah, atau pengguna ahli. Tipe dialog yang diperlukan. Tipe-tipe dialog yang diperlukan dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Ragam dialog yang terpilih dapat berupa sebuah program tunggal atau sekumpulan ragam dialog yang satu sama lain saling menguntungkan. Yang kedua, perancangan struktur dialog. Tahap kedua adalah melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut untuk membentuk struktur dialog yang sesuai. Dalam tahap ini, pengguna banyak dilibatkan sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik yang berupa diskusi informal maupun prototipe dari dialog yang nantinya ia gunakan. Yang ketiga itu perancangan format pesan. Pada tahap ini, tata letak tampilan dan keterampilan tekstual secara terinci harus mendapat perhatian lebih. Selain itu, kebutuhan dan masukan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer juga harus dipertimbangkan dari segi efisiensinya. Salah satu contohnya adalah mengurangi pengertian yang tidak perlu dengan cara mengefektifkan pengguna tombol. Yang keempat itu perancangan penanganan masalah. Bentuk-bentuk penanganan kesalahan yang dapat dilakukan antara lain 1. Itu validasi pemasukan data. Misalnya jika pengguna harus memasukkan bilangan positif sementara ia memasukkan bilangan negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Yang kedua, proteksi pengguna. Program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan yang tidak sengaja, misalnya penghapusan data. Yang ketiga, pemulihan dari kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membantalkan tindakan yang baru saja terjadi. Yang keempat itu penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Yang kelima itu perancangan struktur data. Perancangan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan dialog berbasis grafis jauh lebih rumit dibandingkan dengan struktur yang diperlukan pada dialog berbasis tekstual. Meskipun demikian, sesulit atau sesudah apapun struktur data yang digunakan, struktur data tersebut harus diturunkan dari spesifikasi antarmuka yang telah dibuat. Hal ini perlu ditekankan agar keinginan pengguna dan model sistem yang telah dirancang saling mempunyai kecocokan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Azhari, salah satu anggota dari kelompok 4. Saya ingin meneruskan presentasi, yaitu 6 faktor perancangan tampilan berbasis teks. Langsung saja, yang pertama ada urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan model penggunaan yang telah disusun. Biasanya berdasarkan kesepakatan dengan calon pengguna tentang urutan tampilan yang akan digunakan. Yang kedua, ada kelonggaran. Penyusunan tata letak yang tidak mengindahkan estetika akan mempersulit pengguna dalam pencairan suatu teks. Yang ketiga, ada pengelompokan. Data yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan. Yang keempat, ada relevansi. Tampilan hanya pesan-pesan yang relevan sesuai dengan topik. Selanjutnya, konsistensi. Perancangan harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Yang terakhir ada kesederhanaan. Cari cara yang paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna.
Dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kemajuan teknologi di bidang desain grafis yang pesat menyebabkan permintaan terhadap desain grafis begitu besar. Desain grafis dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegunaan dari aplikasi supaya tampilan menjadi lebih menarik. Proses desain haruslah seimbang antara fungsi teknis dan elemen visual untuk menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya beroperasi, tetapi juga dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Faktor yang perlu diperhatikan pada saat merancang antarmuka berbasis grafis adalah sebagai berikut. Pertama, ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Kedua, urutan visual dan fokus pengguna. Ketiga, struktur internal. Yang keempat, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Terakhir, kesesuaian dengan media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.